aliran dana dari investor asing mulai mengalir masuk. IHSG pun mulai bergerak di level 6.900-an. Tapi saat melihat saham-saham mover, masih belum kelihatan sektor jagoan yang akan membawa IHSG naik tinggi. Bagaimana investor sebaiknya memilih saham-saham untuk portofolionya? Berikut analisis dari Robertus Yanuar Hardy, Senior Research Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sebelumnya mungkin kita bisa atribusikan dulu, boleh dibilang potensi pemulihan ini datangnya dari outlook di Amerika itu resesinya kemungkinan soft landing pertama. Kedua, adanya kemungkinan tingkat kenaikan suku bunga The Fed itu tidak akan seagresif seperti sebelumnya. Ketiga, dari dalam negeri juga sudah ada indikasi Bank Indonesia untuk tingkat kenaikan suku bunga yang ada sekarang itu sudah cukup memadai. Jadi kalau misalnya kita bisa translasikan ketiga faktor ini, tentu lebih positif untuk menunjang pergerakan aset kelas, mungkin itu saham, obligasi, dan lain-lain untuk bisa lebih baik lagi di tahun ini. Di bulan Januari memang ada penurunan yang cukup signifikan, namun di awal bulan Februari ini meskipun kelihatannya masih agak sedikit mix ya, tapi ya kita ngelihat inflow sudah cukup ada improvement. Ya utamanya mungkin kalau misalnya di sektor perbankan kita lihat ada beberapa emiten yang sudah melaporkan kinerja keuangannya itu kan sedikit di atas estimasi dari konsensus pasar. Jadi ini yang menurut kita ke depannya masih akan bisa menopang untuk bisa lebih baik lagi kinerja ke depannya. Tapi yang mungkin perlu kita waspadai juga adalah faktor resikonya ya. Faktor resikonya apa sih kalau misalnya kita mau ikut rebound yang belakangan ini terjadi? Faktor resikonya adalah kalau misalnya tingkat inflasi itu belum bisa melandai seperti yang diharapkan. Jadi kalau misalnya inflasi masih akan terus naik, maka tidak ada pilihan lain sih bagi The Fed ataupun Bank Indonesia saya membalik kembali view-nya yang kemarin lebih dovish itu menjadi untuk bisa lebih hawkish lagi. Nah ini yang faktor risiko yang menurut kita masih perlu diwaspadai tahun ini. Peluangnya itu masih tetap ada. Meskipun agak sedikit terbatas ataupun juga belum terlihat kemana arah pergerakannya secara lebih pasti, tapi kita sih cukup optimis kinerja emiten itu masih akan tetap terjaga lebih positif. Sejarah kan membuktikan suku bunga itu sangat berkorelasi erat dengan instrumen investasi aset kelas termasuk saham dan obligasi. Jadi kalau misalnya tingkat kenaikan suku bunga itu bisa melambat, bahkan nanti ada kemungkinan untuk bisa turun, itu tentu bisa lebih baik. Selagi sekarang ini aset kelas cenderung masih tertekan, menurut kita ini kesempatan untuk bisa melakukan reakumulasi kembali, melakukan positioning kembali. Tidak bisa dipungkiri ya, biggest market cap-nya itu masih dari sektor perbankan, mungkin ada beberapa di teknologi, telekomunikasi, dan juga otomotif. Jadi menurut kita yang potensi untuk bisa menjadi motor tahun ini tetap masih finansial, termasuk perbankan yang blue chip-nya, yang market cap leader-nya. Dan ini juga masih punya peluang seiring dengan ya potensi peningkatan net interest margin. Jadi kemungkinan akan ada penyesuaian di situ. Meskipun ada upaya mengerem tingkat kenaikan net interest margin supaya nggak jadi tinggi-tinggi banget gitu, tertinggi di kawasan regional. Tapi menurut kita masih ada opportunity-nya, potensinya. Mengingat sekarang ini ya rasio jumlah loan terhadap GDP Indonesia masih termasuk yang paling rendah. Sehingga misalnya di situ ada peningkatan sedikit aja, tentu dampaknya eksponensial sekali terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau sektor yang second liner mungkin kita bisa lihat juga antara lain otomotif, utamanya yang berhubungan dengan spare part dan juga kendaraan bermotor roda 2. Nah ini kan yang kita harapkan kendaraan roda 2 itu penjualannya bisa secara volume penjualan bisa lebih robust pertumbuhannya tahun ini. Jadi kalau ada emiten yang punya exposure ke situ, ya tentu bisa dijadikan salah satu pilihan untuk yang kategori second liner. Karena kan sebenarnya liquidity nggak sebesar seperti yang ada di sektor-sektor yang blue chip. Elektrifikasi dan juga ya kalau misalnya nanti bisa didorong dengan adanya kehadiran insentif, tentu itu kan akan menjadi game changing sekali menurut kita, karena case study yang ada di Taiwan sudah membuktikan bahwa keberadaan insentif itu bisa serta-merta meningkatkan volume penjualan baik itu motornya maupun battery swap station, yang itu juga menjadi bisnis model tersendiri kan nantinya untuk masing-masing emiten UMKM. Bahkan kalau di China itu perakitan motor listrik atau sepeda listrik itu dilakukan di home industry, bahkan
Jadi pabrik besarnya itu hanya ngedropin spare part, dirakit di home industry, dikirim lagi ke pabrik besarnya untuk didistribusikan. Jadi itu bukan tidak mungkin menjadi bisnis model yang sama di dalam negeri, karena kan komponen untuk sepeda motor listrik itu nggak sebanyak, serumit seperti yang motor bensin kan. Jadi itu bisa dilakukan home industry. Kalau ini bisa diinsentify di dalam negeri ya mungkin juga dampaknya bisa besar ke UMKM dan home industry juga tuh. Kalau bicara telco kan kita nggak bisa memalingkan pandangan gitu ya dari market leadernya sekarang ini, Telkom Group. Telkom Group itu market cap-nya udah lebih dari 400 triliun ya. XL, Indosat mungkin di bawah 30 triliun masing-masing. Jadi ini yang menurut kita ada sih opportunity untuk yang second liner ini, karena kita ngelihat sepanjang 5-10 tahun terakhir ternyata tingkat pertumbuhan top line-nya itu bisa lebih terakselerasi gitu dibandingkan dengan Telkom Group yang mungkin lebih sulit gitu untuk bisa menumbuhkan top line-nya 1% aja perlu effort dan capex yang lebih besar gitu kan. Jadi di second liner seperti misalnya XL dan Indosat itu sudah menerapkan strategi untuk pricing yang lebih dynamic dengan menerapkan mobile data kuotanya itu menyesuaikan dengan tingkat konsumsi dari masing-masing individu. Jadi kita ke aplikasi XL Mobile atau Indosat Mobile itu masing-masing bisa terima penawaran yang berbeda-beda, harganya juga beda-beda, disesuaikan dengan pattern habit consumption data yang terdahulu, sehingga itu bisa lebih personalized dan kemungkinan akan bisa ada pertumbuhan revenue itu dari situ. Jadi penerapan strategi mengandalkan artificial intelligence dan juga machine learning untuk memprediksi kira-kira tingkat konsumsi patternnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, penetrasi fixed broadband fiber optic itu masih sangat rendah kan di Indonesia. Jadi masing-masing operator telco yang kategori second liner itu udah mulai ekspansi untuk bisa masuk ke industri itu dan juga mengkonvergensikan layanan mobile itu dengan fixed broadband juga. Jadi kalau misalnya ada churn gitu ya di antara pelayanan mobile dengan fixed broadband. Mobile kan ARPU-nya itu cuma 30.000, 40.000. Sementara fixed broadband itu di atas 200.000. Jadi kalau misalnya ada churn ya diharapkan ARPU secara konsolidasi juga akan meningkat. Jadi itu yang potensi pertumbuhan sih. Ya kita tidak memungkiri juga Telkomsel berupaya untuk melakukan merger dengan IndiHome kan. Jadi kita tunggu aja, meskipun dampaknya itu tidak akan terasa langsung dalam 1 tahun. Investasi di saham Telkom dan juga telco industri secara keseluruhan itu lebih ke jangka panjang, karena dampak dari pertumbuhan revenue-nya itu nanti dari hasil konvergensi antara layanan fixed broadband dengan mobile ini baru akan terasa mungkin 3 tahun atau 5 tahun mendatang, seperti itu sih. Sektor teknologi ini kan belakangan sudah mulai rebound. Jadi ini merupakan turnaround story. Yang pertama karena tadi tone daripada beberapa penentu kebijakan moneter seperti The Fed dan Bank Indonesia itu sudah mulai melandaikan tingkat kenaikan suku bunganya, bahkan mungkin berhenti gitu menaikkan suku bunganya nanti. Dan ini yang termasuk salah satu yang bisa mendorong ya liquidity kembali, utamanya di sektor teknologi yang setahun terakhir itu dipanis sejak suku bunga mengalami lonjakan. Yang kedua, tahun lalu sampai dengan awal tahun ini udah melihat adanya serangkaian upaya dari beberapa perusahaan teknologi digital untuk melakukan efisiensi operasional. Ya meskipun berujung kepada PHK, tapi kemungkinan dampak dari efisiensi ini akan kita bisa rasakan ke depan dalam setahun atau 2 tahun ke depan. Jadi diharapkan profitability akan bisa terlihat lebih cepat gitu. Meskipun sekarang ini emiten teknologi yang ada di dalam negeri itu belum profitable. Tapi kalau kita ngelihat contoh kasusnya seperti yang ada di Amerika atau di China, kan masing-masing udah sangat profitable. Jadi kalau misalnya masing-masing yang ada di dalam negeri ini juga bisa mencontoh bisnis model seperti yang ada di Amerika dan China, bukan tidak mungkin akan mencapai profitabilitas lebih cepat. Jadi itu yang mungkin menyebabkan rebound ataupun recovery story di saham-saham teknologi itu.